Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Nah, saudara, untuk bisa membuat analisis data kuantitatif yang bagus, itu diperlukan pemahaman atas dasar-dasarnya. Kemudian pemilihan teknik analisis yang cocok atau sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dosen pembimbing atau promotor dan kopromotor lazimnya akan memandu pemilihan metode yang sesuai. Saudara, analisis data kuantitatif didukung oleh analisis statistik. Ada dua bidang utama dari metode atau teknik statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Saat ini akan kita bicarakan statistik deskriptif lebih dahulu. Nah, saudara, statistik deskriptif itu memiliki peran penting dalam penelitian, yakni untuk mendeskripsikan data. Teknik ini membantu memahami detail sampel, yaitu bagian kecil dari populasi. Statistik deskriptif itu tidak bertujuan untuk membuat simpulan dari seluruh populasi. Ini berbeda dengan statistik inferensial. Pada bab analisis, statistik deskriptif itu adalah rangkaian statistik pertama yang dibahas, kemudian beralih ke statistik inferensial. Penggunaan statistik deskriptif itu tergantung rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana sudah kita kemukakan. Statistik deskriptif itu banyak dipakai dalam penelitian, khususnya tadi untuk pemahaman dari data. Nah, saudara, metode dan teknik analisis data deskriptif itu diantaranya yang umum digunakan, yang pertama adalah mean atau rata-rata matematis dan rata-rata matematis dari serangkaian angka. Rata-rata matematis dari serangkaian angka ini memberikan pemahaman kepada kita tentang kondisi data, yang dari situ kita misalnya bisa memahami apakah suatu datanya itu lazim apa tidak. Yang kedua, median. Median itu adalah titik tengah rentang angka. Jika angka-angka itu disusun dari rendah ke tinggi, maka kita bisa menemukan titik tengahnya. Yang ketiga, itu simpangan baku dan varian. Ini menunjukkan seberapa tersebar kisaran angka atau seberapa dekat atau seberapa jauh semua angka dengan atau dari rata-ratanya. Yang keempat itu adalah skewness, itu menunjukkan seberapa simetris serangkaian angka atau apakah angka-angka itu cenderung mengelompok menjadi kurva lonceng halus di tengah.
ini disebut sebagai distribusi normal. Atau apakah misalnya condong ke kiri atau condong ke kanan. Nah, saudara, analisis deskriptif itu penting, diantaranya adalah untuk membantu mendapatkan gambaran ringkas tingkat makro atau besar dan tingkat mikro atau detail dari data. Yang kedua, itu membantu menemukan potensi kesalahan dalam data. Misalnya jika jawaban itu sangat bervariasi atau jika rata-ratanya itu jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diharapkan. Terus berikutnya itu membantu menunjukkan teknik statistik inferensial yang sesuai karena metode itu bergantung pada kemiringan simetri ya, dan normalitas data. Jadi saudara, statistik deskriptif itu penting meskipun teknik statistik yang digunakan ini cukup mendasar ya. Jadi dengan mengetahui beberapa hal tadi itu, misalnya mean, median, simbangan baku atau skewness, kita misalnya bisa menunjukkan apakah suatu data itu berada pada kondisi normal atau tidak. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.